Selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal 10. 1 Samuel 10. Lalu Samuel mengambil buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah diketemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Kemudian Samuel menggerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu, yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami, maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukamu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya.
Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang bersila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Kisah di 1 Samuel pasal 9 dan 10, yaitu kisah bagaimana Allah memilih Saul dan mengurapi Saul menjadi raja untuk umat Israel. Kita tahu bahwa umat Israel ini mau meminta raja, dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan, dan Tuhan tetap mengizinkan itu. Tapi kita akan melihat bagaimana dan siapa yang ditentukan Tuhan untuk menjadi raja. Di pasal 9 kita bisa melihat bagaimana Saul ini bertemu dengan Samuel, seorang pelihat nabi Tuhan, dan dia tinggal di rumahnya. Dan pagi-pagi benar ini Samuel mengantar Saul dengan ujarnya, dan dia berbicara secara pribadi dengan Saul. Dan Samuel memberitahu bahwa aku akan memberitahu sesuatu padamu, ujarnya, suruh pergi dahulu. Dan di pasal 10 inilah yang kita bisa lihat satu narasi bagaimana Saul diurapi Samuel menjadi raja. Dan di ayat 1 Samuel ini mengatakan, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tumpuk pemerintahan atas nama Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Dan inilah ada pilihan Tuhan, ada job description-nya untuk Saul. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa bagaimanapun juga umat Tuhan punya otoritas tertinggi, yaitu Tuhan. Meskipun dia minta raja, Tuhanlah yang menentukan siapa yang menjadi raja atas umatnya Israel. Dan yang ditentukan Tuhan inilah diurapi oleh Tuhan, diberi kuasa untuk memegang pemerintahan dengan satu tugas untuk menyelamatkan umatnya. Di sini kita tahu bahwa inilah umat Tuhan yang harus tetap tunduk pada pemerintahan Tuhan, teokrasi. Dan ini mulai muncul di raja-raja, yaitu monarki yang ada di umat Israel, karena melihat dan mencontoh bangsa-bangsa lain. Pada waktu Samuel menentukan ini Saul yang dipilih Tuhan, Samuel memberitahu tanda-tanda ini akan menjadi bukti bahwa engkau ini dipilih Tuhan, diurapi Tuhan menjadi raja. Dan di ayat yang ke-7 ini diketahui sampai ayat 8 bahwa tanda-tanda itu digenapi pada hari itu juga. Ya, pada hari itu juga tanda-tanda itu digenapi, yaitu ada tanda yang pertama bahwa di Gibea ini nanti akan ada 2 orang yang laki-laki akan ketemu. Ini tanda yang pertama. Dan di Gibea nanti ada serombongan nabi yang akan
ketemu juga oleh Saul, dan Saul waktu itu kepenuhan seperti nabi, yaitu roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saul dinubuatkan oleh Samuel bahwa nanti akan berjumpa roh nabi dan roh Tuhan berkuasa atas kamu dan kamu akan menjadi manusia lain. Ya, saudara, nubuat nabi-nabi ada nubuat jangka pendek dan nubuat jangka panjang. Untuk sekian lama Saul akan menjadi raja sudah ditunjukkan oleh Samuel, tapi untuk jangka lebih lama ada nubuat yang lebih pendek. Hari itu juga ada tanda, yaitu kalau nanti kepenuhan seperti kepenuhan nabi, berarti apa yang diberitakan Samuel diurapi menjadi raja itu pasti terjadi. Ternyata tanda itu sudah terjadi pada hari itu juga, dan ini menunjukkan bahwa konfirmasi itu dinyatakan. Apa yang dinubuatkan oleh Samuel kepada Saul ada konfirmasi, dan ini menunjukkan apa yang dikatakan itu ya dan benar, amin, tidak meleset. Dan ternyata sekian lama kemudian Saul itu dipilih menjadi raja, dan pada waktu kepenuhan seperti nabi ini ternyata Saul menjadi manusia lain, dan di situ diberitahu bahwa ayat yang ke-8 ini dikatakan, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban. Ini ada cara bagaimana dia mulai mempersembahkan korban, mulai ditunjukkan oleh Samuel. Tapi ayat 9, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Kita melihat bahwa ternyata urapan Tuhan berkuasa atas Saul, diberikan kuasa, tapi juga diberikan hati yang lain, hati yang berubah yang ada pada Saul ini yang dipilih Tuhan. Artinya di sini jelas bahwa ternyata Tuhan mempersiapkan raja untuk umatnya Israel dengan sungguh-sungguh. Dipersiapkan siapa yang dipilih dan diurapi, dilengkapi dan diberi kuasa, dan hatinya pun diubahkan. Ternyata Saul disertai oleh Tuhan dan ia mulai menjadi pemenang, dan inilah yang ada pada Saul. Orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi raja untuk Israel sungguh-sungguh dipilih dengan hati yang lain. Ini ungkapan yang terjadi. Pemimpin-pemimpin rohani beda dengan yang pemimpin yang umum. Mengapa beda? Karena ada ungkapan Tuhan, ada kuasa yang melengkapi orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan yang kedua, jelas memiliki hati yang lain, hati yang seperti Tuhan. Dan kita mau terus melihat bahwa Saul ini bagaimana waktu dia dipilih dengan hatinya, dan dia ternyata beda dengan yang lain. Di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24, Saul dipilih menjadi raja. Ternyata waktu itu Samuel hadir, dan diundi ini seluruh umat Israel, dan jatuh pada
suku Benyamin, dan sesudah itu ada kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya kaum keluarga Matri ini tampil ke muka seorang demi seorang. Ternyata waktu sudah terpilih, ini keluarga Matri ini ternyata tidak ada yang namanya Saul di situ. Dan Samuel bertanya pada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ternyata hati yang lain yang ditunjukkan di saat Saul sudah terpilih menjadi raja di sekian umat Israel itu, ternyata dia bersembunyi. Artinya dia tidak menonjolkan diri. Orang yang rendah hati, orang tidak kampanye seperti sebelumnya. Saya ingin jadi presiden, ini begini, ini saya ingin menjadi raja. Dia mempromosikan dirinya yang hebat. Ternyata Saul orang yang dipilih Tuhan, sekalipun di antara banyak orang, dia pun tetap sembunyi. Pada waktu ketemu, dicari, dia berdiri, ternyata dia lebih tinggi bahunya dari setiap orang Israel. Memang gagah dan pilihan Tuhan tepat, dan hatinya pun hati yang rendah hati. Dan sebelumnya kita juga sudah melihat pada waktu dia ketemu pamannya, dia tidak menceritakan bahwa dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja Israel. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menonjolkan diri, tidak sombong, tidak mempromosikan apa yang belum terjadi, tapi dia menyembunyikan semuanya itu. Biarlah Tuhan yang menyatakan kalau dia menjadi raja Israel lewat nabinya Samuel. Biarlah Tuhan yang menunjukkan. Dan ini terjadi pada Saul, dan ternyata pada waktu dia sudah dipilih, Saul disertai orang-orang yang gagah perkasa, yang hatinya digerakkan oleh Tuhan. Ini pengawal-pengawal pribadi Saul, ternyata itu pun disediakan Tuhan. Bagaimana orang-orang gagah perkasa menyertai Saul, dan ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang punya otoritas, yang memilih, yang mengurapi orang yang dikehendakinya untuk memimpin umatnya. Jadi orang yang diurapi oleh Roh Allah, disertai Tuhan, diubahkan hatinya dan menjadi orang pilihan yang selalu taat kepada Tuhan. Inilah awal dari pilihan Saul menjadi raja Israel. Selanjutnya kita akan bisa melihat bagaimana perjalanan Raja Saul memimpin umatnya Israel. Jadi kita mau melihat aplikasinya pagi ini. Biarlah apakah saya siap dipilih Tuhan, diurapi untuk melakukan rencananya dalam pelayanan ini. Kalau Tuhan yang menghendaki, biarlah kita mau siap. Saya mau Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan apakah saya yakin Roh Tuhan itu yang mengurapi sehingga dilengkapi orang-orang yang dipilih Tuhan, dilengkapi Tuhan dengan kuasa dari tempat yang tinggi, diberi hati yang lain yang selalu rendah hati mengandalkan Tuhan di dalam layanan kepemimpinan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya ada mujizat Tuhan. Jadi andalanku, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat
belajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh ke arah Kristus lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus sertai kami masing-masing supaya iman dan rohaninya bertumbuh dewasa serupa dengan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah di dalam perjalanan hidupnya, dibuat Tuhan berhasil dan selalu menyaksikan kasih Kristus dan Injil Yesus Kristus. Tuhan terus melindungi kami, Tuhan terus menjaga kami supaya tidak berdosa dan tetap sehat tanpa kesakitan, melayani Tuhan dengan kasih, memuliakan Tuhan selalu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.